Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang New Product Development pada Easy Kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alvaro Novel Fawaz dengan NIM V1623055 selaku penyusun dari New Product Development ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkenalan dari startup, NPD, 5 fase dari proses NPD, serta komponen biaya. Sebelum membahas lebih jauh, kami akan memperkenalkan tentang Easy Kerja. Easy Kerja adalah aplikasi untuk mencari kerja khusus lulusan SMK di Indonesia. Easy Kerja membimbing mulai dari mencari pengalaman hingga mendapat perusahaan tempat bekerja bagi para lulusan SMK atau magang. Memasuki fase 0 yaitu planning atau perencanaan. Yang pertama ada analisis SWOT. Yang pertama untuk kekuatan, Easy Kerja menawarkan fitur edukasi berbasis e-learning peningkatan skill kerja. Yang kedua, menyediakan jasa berupa konsultasi, sertifikasi karir, akses market dan komunitas. Yang ketiga, berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK di Indonesia. Kelemahan dari Easy Kerja. Yang pertama, biaya operasional pengembangan aplikasi sangatlah besar. Yang kedua, di masa-masa awal pengoperasian, aplikasi rentan terkena error karena belum sempurna. Untuk kesempatan dari Easy Kerja, Easy Kerja merupakan platform pertama yang memberikan edukasi dan konsultasi karir yang dihubungkan dengan akses market dan komunitas. Yang kedua, minat alumni SMK dalam mencari kerja yang tinggi. Serta yang ketiga, pangsa pasar pencarian kerja yang sudah luas. Yang terakhir ada ancaman, yaitu pesaing yang sudah mempunyai modal besar dan kepercayaan di masyarakat. Masuki fase pertama, yaitu konsep development. Nah, untuk yang pertama, market analysis dari Easy Kerja. A. Segmentation. Untuk demografi, Easy Kerja menyasar usia 15-20 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan pekerjaan sebagai siswa atau alumni dari SMA atau SMK. Untuk perilaku, Easy Kerja menyasar tech enthusiast, yaitu orang-orang yang memiliki minat dan antusiasme tinggi terhadap teknologi. Yang kedua, pengguna aktif media sosial, yaitu orang-orang yang aktif menggunakan berbagai platform media sosial. Yang ketiga, pencari kerja atau magang aktif, yaitu orang-orang yang aktif mencari kesempatan kerja atau magang.
Untuk geografi, Easy Kerja menyasar siswa SMK di seluruh Indonesia. Untuk psikografinya, Easy Kerja menyasar orang-orang yang aktif menggunakan perangkat mobile dan aplikasi. Yang kedua, sedang mencari pekerjaan baru atau ingin meningkatkan kesempatan karir yang mereka. Yang ketiga, ingin meningkatkan keterampilan untuk kemajuan karir di masa depan. Selanjutnya yaitu targeting dan positioning. Easy Kerja menargetkan siswa atau siswi SMA dan SMK, yaitu memfasilitasi akses ke informasi pekerjaan, magang, dan program pengembangan keterampilan. Positioningnya, Easy Kerja merupakan platform yang mengintegrasikan informasi, lowongan pekerjaan, dan magang terkini dari berbagai industri dan perusahaan. Yang kedua, memberikan tes minat bakat. Yang ketiga, menyediakan akses kelas peningkatan keterampilan oleh perusahaan. Yang keempat, menyediakan layanan mentor karir secara personal. Yang kelima, menyediakan informasi sertifikasi oleh perusahaan, serta menghubungkan pelanggan dengan komunitas. Lalu memasuki market size, yaitu yang mencakup jumlah konsumen yang mungkin membeli atau menggunakan produk dan layanan. Yang pertama, ada total addressable market, yaitu Easy Locker adalah startup yang bergerak dalam bidang peningkatan karir dan menawarkan jasa learning, konsultasi, sertifikasi, akses market, dan komunitas. Startup ini menyasar TAM berupa masyarakat yang berprofesi sebagai siswa SMK. BPS mencatat setidaknya ada 5,05 juta siswa SMK di Indonesia, berdasarkan data dari BPS tahun 2023. Yang kedua ada Serviceable Available Market, yaitu siswa SMK di Indonesia sangatlah banyak. Namun, kami akan berfokus pada siswa SMK yang notabene-nya sangat dekat dengan teknologi. Menurut survei yang dilakukan oleh indonesiabaik.id pada tahun 2018, berdasar data Puslit BABBN Aptika IKP Kominfo, orang dengan latar pendidikan SMU adalah sebesar 61,64%. Jika diasumsikan berdasarkan persentase tersebut, maka siswa SMK pengguna teknologi berjumlah 3,13 juta. Yaitu kemudian untuk Serviceable Obtainable Market, dalam proyek perencanaan startup ini, kami melakukan penetrasi untuk meraih 5% dari Serviceable Available Market. Perhitungan tersebut menghasilkan angka sebesar 156.500 pengguna. Lalu memasuki fase kedua, yaitu System Level Design. Yang pertama yaitu template CV. Easy Kerja menyediakan berbagai contoh dan template resume yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan bidang pekerjaan yang Anda lamar. Yang kedua, kami juga menyediakan tips menulis CV berupa panduan dan tips menulis CV yang efektif dan menarik perhatian perekrut. Ini akan kami sediakan pada kelas premium. Yang ketiga, ada pencocokan keahlian. Easy Kerja dapat membantu mengidentifikasi kata kunci yang relevan berdasarkan bidang pekerjaan yang Anda targetkan. Anda dapat menggunakan data kunci tersebut untuk memperkuat resume Anda. Masuki fase ketiga, yaitu detail design. Berikut adalah
tampilan awal CV Maker dimulai dari template. Berikut ini adalah tampilan CV Maker pada saat pengisian CV. Berikut adalah saat percobaan menggunakan template CV Maker. Sudah ada namanya. Masuki fase kelima yaitu Production and Ramp Up. Mengapa CV Maker ini dibutuhkan dalam aplikasi Easy Kerja? CV Maker ini berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang kedua, meningkatkan kualitas CV, serta meningkatkan pendapatan aplikasi. Dalam peningkatan kenyamanan pengguna, proses lamaran dapat menjadi lebih cepat. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk mengelola semua aspek pencarian kerja mereka di satu tempat, serta informasi yang lengkap pada aplikasi. Lalu dapat meningkatkan kualitas CV. Yang pertama, yaitu Easy Kerja dapat menawarkan berbagai template CV profesional yang dirancang untuk menarik perhatian perekrut. Yang kedua, tips dan saran. Easy Kerja dapat memberikan tips dan saran tentang cara menulis CV yang efektif dan menarik. Yang tiga, yaitu ada pemeriksaan kesalahan. Easy Kerja dapat membantu pengguna mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam CV mereka. Ini dapat menggunakan fitur AI untuk mengoreksi secara otomatis. Lalu yang terakhir, dapat meningkatkan pendapatan. Fitur pembuatan CV premium berbayar dengan fitur tambahan template CV lebih banyak dan saran yang dipersonalisasi. Ini berguna untuk meningkatkan pendapatan pada aplikasi. Berikutnya terdapat analisis biaya. Yang pertama, untuk total investasi sebesar 135.420.000. Yang kedua yaitu proyeksi arus kas. Easy Kerja diperkirakan mencapai payback period-nya atau PBP pada 11,8 tahun setelah peluncuran. Berikut adalah rincian biaya penyusutan, yaitu nilai awal sebesar 29.420.000 dan nilai akhir sebesar 4.217.500 serta penyusutan per tahun sebesar 3.577.813. Berikut adalah biaya operasional pada Easy Kerja, yaitu sebesar 200.468.813. Berikut adalah pengembalian kredit pinjaman investasi yang dijadwalkan selama 5 tahun. Berikut adalah proyeksi rugi laba pada tahun ke-10 dengan total sebesar 19.669.695.272 setelah pajak 35%. Berikut adalah net present value sebesar 43.069.433.603. Berikut adalah rincian biaya bahan baku pada pembuatan aplikasi. Berikut adalah jumlah dan biaya tenaga kerja, yaitu per tahun sebesar
168 juta. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin reach out untuk partnership, maka bisa dihubungi untuk nomor atau sosial media berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.